Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bea Duka. Kita akan membahas soal yang paling banyak di request, yaitu penalaran umum bagian yang ke-15. Sebelum kita membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Nah, untuk mengecek seberapa jauh pemahaman kalian terhadap soal yang ada ini, kalian bisa setelah baca soalnya, kalian bisa pause dulu videonya, kemudian kalau kalian sudah menemukan jawabannya, kalian bisa ngecek jawaban kalian dengan memplay lagi videonya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Pengendara sepeda motor harus memakai helm SNI, membawa SIM C dan STNK agar tidak terkena tilang pihak berwajib. Fatih membawa SIM dan memakai helm SNI. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut adalah Fatih terkena tilang oleh pihak berwajib. Nah, tadi syaratnya supaya tidak memperoleh tilang dari pihak berwajib itu ada 3, yaitu yang pertama apa? Harus memakai helm SNI, kemudian harus bawa SIM C, dan yang ketiga harus bawa STNK. Nah, sedangkan Fatih ini hanya membawa 2 dari ketiganya, yaitu hanya membawa SIM dan memakai helm SNI, sedangkan dia tidak membawa STNK. Nah, simpulannya Fatih ini terkena tilang oleh pihak berwajib. Sehingga dari pernyataan tersebut, manakah yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? A. Simpulan tersebut pasti benar. B. Simpulan tersebut mungkin benar. C. Simpulan tersebut pasti salah. D. Simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. Atau E. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Nah, tadi kan syaratnya itu kan harus ya, berarti supaya tidak ditilang, ketiga persyaratan ini tuh harus dipenuhi. Nah, ternyata si Fatih ini hanya memenuhi 2 dari 3 syarat yang ada. Maka kesimpulannya atau pernyataan yang menggambarkan dari kualitas simpulan tersebut, sudah pasti Fatih ini terkena tilang oleh pihak berwajib. Nah, maka jawaban dari soal yang pertama ini adalah yang A. Ke soal yang berikutnya. Premis 1, jika suhu rata-rata atmosfer bumi terus meningkat, maka es di kutub utara akan mencair. Premis kedua, jika es di kutub mencair, maka permukaan air laut akan naik. Premis ketiga, jika permukaan air laut naik, maka pulau-pulau kecil bisa tenggelam. Simpulan yang benar dari premis 2 dan 3 adalah, nah, yang ditanyakan itu ternyata hanya premis 2 dan 3 saja. Berarti kan hanya ini, dan ini. Nah, ini kan ada hubungannya sama pernyataan yang kemarin ya, P maka Q, Q maka R. Nah, yang ini, jika es di kutub utara mencair, nih, es di kutub utara mencair, berarti ini adalah P-nya. Kemudian maka permukaan air laut akan naik. Nah, ini berarti Q-nya. Kemudian yang di premis ketiga, jika permukaan air laut naik, ini berarti Q-nya, maka pulau-pulau kecil bisa tenggelam, ini berarti R-nya. Nah, ini P maka Q, ada Q maka R. Nah, ini berarti yang sesama Q-nya ini bisa kita coret sehingga yang tersisa hanyalah P maka R. Nah, berarti jika P maka R. Nah, sekarang dari opsi A sampai E kita cari pernyataan yang menggambarkan jika P maka R. Nah, di sini semuanya tidak ada yang menggunakan kata jika ya. Berarti kita mencari bentuk setara dari P maka R. Nah, bentuk P maka R itu bentuk setaranya adalah ingkaran R maka ingkaran P. Nah, ternyata di sini dari opsi A sampai opsi E ini tidak ada yang bentuknya itu merupakan ingkaran R maka ingkaran P, atau jika ingkaran R sama dengan maka ingkaran P. Ini ternyata tidak ada bentuk yang ini. Maka kita mencari bentuk kesetaraan yang lainnya. Ternyata pernyataan P maka R itu setara dengan ingkaran P atau R. Nah, berarti kita cari opsi A sampai opsi E yang merupakan bentuk dari ingkaran P atau R. Sekarang kita cek dari yang A. Es di kutub mencair. Nah, ini berarti kan P ya. Atau pulau-pulau kecil bisa tenggelam. Ini salah, karena kan tadi harusnya ingkaran dari P. Berarti kan kalau ingkaran dari P, P-nya sendiri itu kan jika es di kutub utara mencair. Berarti ingkarannya atau lawannya adalah es di kutub utara tidak mencair. Berarti mana nih? Es di kutub utara tidak mencair, berarti antara yang B, C, sama yang E. Yang D ini sudah pasti salah, karena dia bukan ingkaran dari P. Nah, kita cek yang B. Es di kutub utara tidak mencair atau pulau-pulau kecil bisa tenggelam. Nah, ini berarti R-nya. Nah, ini yang lebih sesuai. Kalau yang C, es di kutub utara tidak mencair, ini merupakan ingkaran P, atau pulau-pulau kecil tidak bisa tenggelam. Nah, ini berarti ingkaran dari R, padahal dari sini yang diminta itu adalah ingkaran P atau R, bukan ingkaran P atau ingkaran R. Maka jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang B.
Lanjut ke soal nomor 3. Pengamat A menyatakan ibu-ibu lebih suka berbelanja ke pasar tradisional daripada ke pasar swalayan. Pengamat B menyatakan anak muda lebih suka berbelanja ke pasar swalayan daripada ke pasar tradisional. Hasil survei menunjukkan bahwa pasar tradisional didominasi oleh ibu-ibu. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil survei tersebut? Nah, hasil survei tadi kan menyatakan bahwa pasar tradisional ini didominasi oleh ibu-ibu. Jadi yang dibicarakan di sini adalah ibu-ibu yang mendominasi pasar tradisional. Nah, yang pengamat A tadi kan membicarakan mengenai ibu-ibu yang lebih suka berbelanja ke pasar tradisional ya daripada pasar swalayan. Sedangkan pengamat B ini yang dibicarakan adalah mengenai anak muda, bukan mengenai ibu-ibu. Jadi, hasil survei ini lebih berhubungan atau lebih berkaitan dengan pernyataan dari pengamat A dan tidak ada hubungannya dengan pernyataan dari pengamat B. Berarti, hasil survei ini jawabannya hanya berhubungan dengan pengamat A, baik itu memperlemah atau memperkuat. Nah, kira-kira jika hasil surveinya seperti ini, hasil surveinya itu justru memperlemah atau memperkuat. Nah, tadi kan yang pengamat A itu sudah mengatakan ya bahwa ibu-ibu lebih suka berbelanja ke pasar tradisional daripada pasar swalayan. Berarti kalau ibu-ibunya itu lebih suka berbelanja di pasar tradisional, berarti pasar tradisionalnya ini akan didominasi oleh ibu-ibu. Jadi sesuai dengan pernyataan dari pengamat A. Jika sesuai dengan pernyataan dari pengamat A, berarti hasil surveinya ini memperkuat dari pernyataan pengamat yang A, maka jawabannya adalah opsi yang C. Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Apotek Mawar menerapkan syarat minimal siswi lulusan SMK jurusan farmasi. Ini lulusan SMK jurusan farmasi untuk karyawannya dan minimal bergelar diploma 3 farmasi untuk menangani konsultasi pasien. Luki bekerja di Apotek Mawar. Simpulan berdasarkan informasi dalam teks tersebut yaitu Luki adalah seorang siswi lulusan SMK Farmasi. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, di dalam soal ini kan hanya dijelaskan bahwa Luki ini bekerja di Apotek Mawar, tapi kan tidak dijelaskan secara gamblang apa posisi Luki ini di Apotek Mawar. Kalau dia hanya berperan sebagai karyawan biasa, maka benar dia merupakan lulusan SMK Farmasi. Tetapi jika dia berfungsi atau tugasnya itu menangani konsultasi pasien, maka dia tuh minimal harus bergelar diploma 3. Nah, di sini kan Luki tidak dijelaskan ya posisinya seperti apa. Dia hanya dituliskan bekerja di Apotek Mawar. Maka kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa Luki ini adalah seorang lulusan SMK Farmasi. Jadi kita tidak bisa langsung menjudgment kalau Luki ini merupakan siswa lulusan SMK Farmasi. Nah, kalau ternyata Luki ini bertugas menangani konsultasi pasien, berarti kan dia minimal harus bergelar diploma 3 farmasi dong. Nah, karena memang soalnya di sini itu tidak dijelaskan secara gamblang, maka yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut, ya simpulan tersebut mungkin benar kalau Luki ini berperan sebagai karyawan. Tapi kalau ternyata Luki ini bertugas menangani konsultasi dari pasien, berarti dia itu bergelar diploma 3 farmasi. Jadi simpulan ini bisa benar, bisa juga salah. Atau opsi yang paling tepat yaitu opsi yang B, di mana simpulan tersebut mungkin saja benar. Kalau pasti benar tidak ya, karena di sini tidak dijelaskan Luki ini jabatannya sebagai apa. Kalau pasti salah juga tidak, karena memang Luki ini kan kerjanya di apotek tadi. Berarti pernyataan yang paling menggambarkan kualitas simpulan tersebut adalah opsi yang B, yaitu simpulan tersebut mungkin saja benar. Oke, demikian tadi pembahasan soal UTBK penalaran umum soal 1 sampai nomor 4. Jika masih ada yang dibingungkan, adik-adik boleh menuliskan kendalanya di kolom komentar. Semoga penjelasan yang Kak berikan bisa dipahami dengan baik-baik. Sukses buat kalian, semoga diterima di Universitas Impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.